Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada hari ketiga, Alireza harus mencoba menang kawan, karena di game pertama dia bermain remis dan di game kedua dia dikalahkan oleh Ian Nepomniachtchi. Di babak ketiga di Grand Chess Tour Sinquefield Cup ini Alireza bertemu dengan Levon Aronian. Seperti apakah? Langsung kita ke atas papan lagi tanpa babi bu lagi, tanpa prolog yang terlalu lama kawan. Di sini pion E4 dan mereka bermain dengan pembukaan Italian Opening dengan variasi Giocho Piano Gajah C5. Tentu saja pion D3 kawan yang merupakan pilihan utama, kuda F6, di sini pion H3. Jalur sampingan kawan, bukan pilihan utama. Pilihan utama adalah pion C3 ataupun rokade kawan, ataupun bahkan kuda C3, tapi pion H3 memilih variasi sampingan yang jarang dipilih oleh para pemain-pemain di game-game terdahulu. Hanya ada sekitar 24 game kawan yang bermain dengan langkah pion H3 ini di database, tidak terlalu banyak. Tapi ya cukup menarik, kita akan dapati variasi yang baru nantinya di langkah-langkah kemudian. Dan dibalas dengan langkah rokade. Pada posisi ini pion D6 merupakan pilihan populer di game-game terdahulu, tapi rokade dipilih oleh Levon dan harusnya juga diikuti oleh Raja Putih rokade kawan, pilihan populer di game terdahulu. Tapi di sini kuda C3, kuda A5 serang gajah terang kawan. Dan di sini kawan sudah ada pernah yang mencapai diagram seperti ini sebelumnya, terakhir kali bulan Juni lalu. Dimainkan oleh Grigori Oparin di turnamen Summer Chess di Amerika Serikat kawan. Di mana Grigori Oparin menarik mundur gajahnya ke petak B3, terjadi pertukaran perwira di sini. Dengan permainan ini, permainan berakhir remis kawan. Tapi Alireza memilih ide baru dengan pion A3 dan ini merupakan langkah baru di langkah ke-7 ini kawan. Cukup menarik karena mereka berdua bermain dengan variasi sampingan, bukan jalur-jalur utama atau pilihan-pilihan utama. Tujuannya jelas untuk memberikan ancaman di sini atau nanti mendapatkan penguasaan ruang kawan dengan pion sayap menterinya dengan tempo. Di sini kuda langsung sikat gajah diambil balik oleh pion D. Pion D6 jelas membuka diagonal terang bagi pengembang gajahnya. Gajah G5, gajah E6, menteri D3 menjaga pion kawan dari ancaman gajah ini, dan pion H6 di sini gajah H4. Di sini Levon terprovokasi kawan, terprovokasi mendorong pion G5-nya serang gajah. Di sini kawan pion A6, pion C6 ataupun benteng E8 pilihan stockfish kawan. Langkah ini cukup riskan karena coba lihat gajah kuda pun siap untuk mengorbankan diri jika putih mau dengan kompensasi dua pion nanti kawan. Pion hitam ini dan posisi raja nanti akan semakin terbuka. Inilah yang dilakukan oleh Alireza, mengorbankan kudanya dan tetap gajahnya memberikan pressure bagi kuda serta menteri di peta D8 ini. Selanjutnya Raja G7 membantu backup bagi kuda, menyiapkan benteng juga ikut apakah digeser ke lajur G ataupun langsung ke lajur H nanti. Di sini pion F4. Dengan ide mendorong pion agar gajah ini mundur, mungkin kawan diikuti langkah kuda, pressure kuda yang ada di sini. Ataupun juga dengan ide lainnya, pion pukul pion lajur F terbuka bisa diisi oleh bentengnya nanti, opsi bagi putih rokade panjang, terus bentengnya nanti bergerak ke lajur F, terus benteng H ini tetap saja di posisinya kawan. Mungkin itu rencana dari Alireza. Di sini langsung diladeni pion E pukul pion F4. Tidak langsung dipukul balik kawan karena akan melepaskan pin-pinan. Di sini kuda E2, lanjut Alireza. Pion C6 untuk memberikan dukungan bagi pion pusatnya bertarung di petak D5 nanti atau mengeluarkan menteri lewat diagonal-diagonal ini kawan. Serang pion B2 memberikan dukungan ancaman skak di sini dengan dukungan gajah. Di sini pion B4 langkah yang bagus. Gajah E3 berkoneksi dengan pionnya kawan. Masih ada kesempatan untuk sikat pion ini dengan kuda ataupun gajah, tapi bukan pilihan yang bagus pada posisi ini. Di sini kawan benteng F1 dimainkan, langkah yang cerdik dari Alireza Firoza memberikan pressure di sini nantinya. Selanjutnya Levon melanjutkan dengan raja naik ke petak G6. Adapun langkah pengorbanan gajah ambil pion C4 ini menurut stockfish merupakan jalan terbaik. Setelah diambil balik oleh menteri putih, di sini bisa bermain dengan pion D5 untuk mendapatkan tempo nanti menterinya bisa keluar semacam ini. Tapi di sini Raja G6 dipilih oleh Alireza dan pion H4 memperkuat posisi gajahnya.
Langkah ini juga menurut Stockfish kurang presisi, sedikit kurang presisi. Gajah ditarik mundur kawan, merupakan langkah yang lebih baik daripada pion H4. Tapi pion H4 ini sah-sah saja, kalian bisa mencobanya, juga tak kalah bagus. Dan barulah sekarang Levon mengorbankan gajah ambil pion C4, diambil balik oleh menteri, pion D5. Dan di sini menteri mundur ke petak B3. Sama seperti yang saya tunjukkan tadi kawan, kalau diambil pion ya menteri hitam akan keluar. Seperti ini akan mempunyai tempo untuk keluar. Memang putih masih baik-baik saja dan posisinya masih bagus. Sama-sama posisi raja ini juga tidak mengenakan bagi kedua belah pihak, di mana putih sudah tidak mempunyai atau tidak bisa lagi untuk melakukan rokade panjang kawan, karena dijaga diagonal ini, lajur D juga dijaga. Posisi raja hitam pun juga sudah maju terbuka, tak ada pion di depannya, di sampingnya juga tak ada kawan. Tapi di sini tadi Alireza memilih dengan langkah menterinya ke petak B3 dan benteng E8. Mencoba memberikan ruang kawan atau ya naik ke atas untuk melakukan pertukaran dengan gajah bisa jadi, ataupun pressure pion yang ada di sini kawan, pion yang ada di peta E4 ini. Selanjutnya di sini Alireza memutuskan untuk ambil pion F4 menantang pertukaran gajah, diambil balik oleh kuda dengan tempo skak. Di sini raja mundur ke H7 dan barulah sekarang Alireza rokade panjang. Untuk mengepin pion ini juga agar pion tidak pukul pion, walaupun di sini kuda masih bisa ambil pion E4 dan Alireza menjawab dengan langkah kurang presisi lagi kawan, yang termasuk langkah kesalahan, bukan langkah tidak presisi lagi, langkah kesalahan kuda E2. Niatannya membuka akses benteng serang pion F7. Adapun di sini Stockfish menyarankan melakukan pengorbanan sekali lagi kawan di sini. Ya tujuannya sama, untuk mendapatkan tempo incar pion F7. Setelah diambil oleh pion dan selanjutnya ambil pion F7 dengan benteng skak, raja G6 atau raja G8, terserah kalian melangkah kemana. Memang jauh dari ancaman skakmat, tapi posisi putih masih oke-oke saja, masih mendominasi permainan. Karena memang raja hitam ini posisinya sudah sangat terbuka, nanti akan kena tempo skak-skak yang berulang-ulang kawan. Walaupun hitam sementara unggul kuda di sini. Posisi menteri ini mungkin ambil pion yang ada di sini. Dan di sini akan dilanjut dengan langkah menteri ke peta F3 ataupun benteng mundur ini ke peta F3 kawan. Walaupun kalah kuda tak ada masalah, posisi raja putih masih cukup nyaman dengan dukungan menteri yang ada di depannya, pion yang ada di depannya. Posisi raja putih akan aman. Sebaliknya tadi raja hitam yang posisinya terbuka mudah sangat untuk diserang. Tapi kuda E2 pilihan oleh Alireza dibalas dengan langkah yang tak presisi juga, dengan langkah kuda mundur ke peta D6. Benteng E7 menjaga pion ini lebih baik daripada kuda yang menjaga. Karena kenapa kawan, ini membuka diagonal terang bagi menteri beraksi di sini. Sekarang menteri juga mempunyai kesempatan keluar lagi kawan. Raja mundur ke H8, raja ke G8 tadi juga bagus, sekaligus memperkuat posisi pion di sini. Walaupun ada skak di sini ya raja nanti bisa bergeser lagi kawan ke peta F8, tak ada masalah, ke H8 ya juga tak ada masalah. Raja mundur ke H8 pilihan Levon Aronian dan menteri D4 skak. Raja kembali ke H7, di sini kuda G3, melepaskan diri dari tekanan dan juga ingin membantu menterinya untuk melakukan serangan. Ataupun menantang pertukaran kuda di sini nanti kawan, dan selanjutnya menteri keluar ke peta B6 menantang pertukaran menteri, tentu saja ditolak menteri D3 skak. Raja G8 dan di sini kuda F5 menantang pertukaran langsung diterima, diambil balik oleh menteri memberikan ancaman di sini. Menteri ke peta E3 skak terlebih dahulu, raja B1 dan menteri E6 ditolak lagi kawan, menteri F2. Di sini barulah pion A5 mulai membuka permainan kawan di sayap menteri dan benteng D3. Jelas ancamannya adalah untuk menggiring posisi raja nanti. Pion A pukul pion B4, benteng G3 terlebih dahulu, raja F8 dan benteng F3 memberikan 3 kali tekanan kawan. Susunan baterai yang sangat solid kawan, 2 benteng plus menteri seperti Alekinkan, ambil pion F7 nanti, tidak coba di backup dengan benteng E7, raja memilih kabur ke peta G8, langkah kesalahan. Benteng tadi membackupnya merupakan pilihan yang bagus. Dan pion langsung disikat oleh benteng putih pion F7. Selanjutnya benteng hitam ambil pion A3. Levon belum mau menyerah tapi benteng F8. Lanjut Alireza menantang pertukaran.
Tantangan ditolak, raja ke H7. Kalau langsung menerima tantangan, putih masih bisa ambil kawan. Raja jelas bergerak ke sini, tak ada pilihan, diikuti benteng. Raja bergerak kemana? Ya tentu saja hanya petak terang ini kawan. Diikuti langkah menteri ke sini, tak ada pilihan yang lain. Skakmat di langkah berikutnya. Raja ke H7, tapi selepas menteri ke petak F7 ini, Levon Aronian menyerah di langkah ke-38. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah pertukaran menteri kawan, maka benteng hitam di sini akan tewas. Kalaupun raja mendekati benteng yang di sini, pion H5 terlebih dahulu kawan akan menjauhkan posisi raja dari benteng putih ini. Terserah kalian mau melangkah ke sini, ke sini, ke sini, benteng yang di sini akan tewas. Dengan komposisi seperti ini kawan, sudah tidak bisa diharapkan lagi permainan bisa remis, apalagi menang, kecuali kalian mengantuk ataupun dipanggil istri untuk pulang dari warung kopi atau pos ronda. Oke, itulah kawan, tak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya sampai pion-pion hitam habis ataupun salah satu pion putih ini bisa promosi. Silakan kalian otak-atik sendiri. Ya itu tadi, kalau kalian mengantuk pasti hitam bisa menang. Itulah kawan kemenangan pertama dari Alireza Firoza di event Sinquefield Cup ini, dan sementara dia memetik 1,5 poin dari 3 gamenya. Semoga permainan kedua pemain ini dari permainan Italian Opening variasi sampingan jalur di mana bukan pilihan utama dari Grandmaster top dunia kawan, tapi cukup menarik, memberikan ide-ide baru untuk menggebrak atau bermain dengan Italia. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.